Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang termodinamika. Terlebih dahulu, kita perlu ketahui bahwa apa sih itu termodinamika? Nah, termodinamika berasal dari bahasa Yunani di mana termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Jadi, termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor. Perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Nah, termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian sistem dan proses untuk menganalisis konsep termodinamika. Selanjutnya, mendeskripsikan dan memformulasikan usaha pada gas dalam berbagai proses. Selanjutnya, mendeskripsikan dan memformulasikan energi dalam. Selanjutnya, mengaplikasikan atau menerapkan hukum-hukum termodinamika pada persoalan fisika sehari-hari. Kemudian, menjelaskan dan memformulasikan hukum satu termodinamika. Termodinamika memiliki prinsip, di mana prinsip termodinamika sebenarnya yaitu hal alami yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk mekanisme yang bisa membantu manusia dalam kegiatannya. Selanjutnya, sistem termodinamika, di mana klasifikasi sistem termodinamika berdasarkan sifat dari batasan dan arus benda, energi dan materi yang melaluinya, di mana ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi, antara lain sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Yang pertama adalah sistem terbuka, di mana sistem yang menyebabkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, dan benda atau materi dengan lingkungannya. Nah, sistem terbuka ini meliputi peralatan yang melibatkan adanya suatu aliran massa ke dalam atau keluar sistem seperti pada kompresor, turbin, nozzle, dan motor bakar. Contohnya di sini adalah mesin motor, di mana sistem mesin motor bakar yaitu ruang di dalam silinder mesin di mana campuran bahan-bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder dan gas buang keluar sistem. Nah, pada sistem terbuka ini, baik massa maupun energi bisa melintasi batas sistem yang sifatnya flammable. Dengan demikian, pada sistem volume dari sistem tidak berubah sehingga disebut juga dengan kontrol volume. Yang kedua adalah sistem tertutup, di mana sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Nah, di sini sistem tertutup terdiri atas suatu jumlah massa yang tertentu, di mana massa ini tidak bisa melintasi lapis batas sistem. Akan tetapi, energi baik dalam bentuk panas maupun usaha bisa melintasi lapis batas sistem tersebut. Jadi, dalam sistem tertutup, walaupun massa tidak bisa berubah selama proses berlangsung, akan tetapi volume bisa saja berubah disebabkan adanya lapis batas yang bisa bergerak
pada salah satu bagian dari lapis batas sistem tersebut. Contohnya, sistem tertutup yaitu suatu balon udara yang dipanaskan, di mana massa udara di dalam balon tetap, tetapi volume berubah dan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Yang ketiga adalah sistem terisolasi, di mana sistem terisolasi ialah sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran panas saat kerja dengan lingkungannya. Contohnya, air yang disimpan dalam termos dan tabung gas yang terisolasi. Dalam kenyataan, sebuah sistem tidak bisa terisolasi sepenuhnya dari lingkungan karena pasti ada terjadi sedikit pencampuran walaupun hanya penerima sedikit penarikan gravitasi. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Selanjutnya adalah hukum termodinamika 1, di mana hukum termodinamika 1 ini adalah kekekalan energi dalam sistem. Bunyi hukum termodinamika 1 adalah untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi, di mana dirumuskan sebagai berikut. Di mana U menunjukkan sifat dari sebuah sistem, sedangkan W dan Q tidak. Di mana W dan Q bukan fungsi variabel keadaan, tetapi termasuk dalam proses termodinamika yang bisa merubah keadaan. Karena U merupakan fungsi variabel keadaan, sedangkan W bertanda positif bila sistem melakukan usaha terhadap lingkungan dan negatif jika menerima usaha lingkungan. Nah, di sini dijelaskan pula bahwa Q bertanda positif jika sistem menerima kalor dari lingkungan dan negatif jika melepaskan kalor pada lingkungan. Baik, selanjutnya adalah setelah kita ketahui tentang apa itu termodinamika, perlu kita ketahui bahwa sistem juga adalah sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau fokus perhatian, di mana di sini juga dijelaskan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang tidak termasuk dalam sistem atau segala keadaan di luar sistem. Baik, ini adalah gambar di mana gambar tersebut mengilustrasikan tentang tabung yang berisi gas. Baik, selanjutnya yaitu apa itu hukum pertama termodinamika, di mana hukum pertama termodinamika yaitu prinsip kekekalan energi yang memasukkan kalor sebagai mode perpindahan energi. Nah, kemudian hukum keduanya yaitu bahwa aliran kalor memiliki arah, dengan kata lain tidak semua proses di alam adalah reversible atau dapat dibalikkan arahnya. Selanjutnya kita perlu ketahui apa sih itu usaha, kalor, dan energi dalam. Selanjutnya, formulasi usaha, kalor, dan energi dalam, di mana usaha yang dilakukan oleh gas ketika volume berubah dari volume awal menjadi volume akhir pada tekanan konstan dinyatakan sebagai hasil kali tekanan dengan perubahan volumenya. Ini adalah gambar proses isobarik atau tekanan konstan. Dari grafik di samping dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh atau pada sistem gas sama dengan luas daerah di bawah grafik P dikurang V dengan batas volume awal dan volume akhir. Jadi, usaha adalah akibat aksi melawan gaya luar yang dalam termodinamika dinyatakan sebagai W sama dengan V dikali delta V, di mana
Saat terjadi kerja, sejumlah energi akan dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Usaha yang bertanda positif. Jika sistem melakukan usaha pada lingkungan, gas menuai V2 lebih besar dari V1. Begitupun dengan usaha bertanda negatif. Jika lingkungan melakukan usaha pada sistem, gas memampat V2 lebih kecil dari V1. Secara matematis, hukum 1 termodinamika dirumuskan menjadi delta U sama dengan U2 dikurang U1 atau Q dikurang W. Energi dalam adalah energi yang tersimpan dalam suatu zat yang merupakan sifat mikroskopik zat, sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Nah, persamaan secara umum tentang perubahan energi dalam atau AU dirumuskan sebagai AU sama dengan U2 dikurang U1. Selanjutnya adalah proses isotermal, di mana isotermal itu adalah kemudian proses adiabatis adalah suatu proses keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk ke dalam atau keluar dari sistem, di mana Q sama dengan 0. Baik, itulah tadi video materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.